Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Aryadi R dengan NIM R1C1221109. Baik, di sini saya akan eh, mempresentasikan hasil review artikel ilmiah saya yang berjudul Struktur Geologi Bawah Permukaan Dangkal berdasarkan interpretasi data geolistrik. Studi kasus sesar Palukoro. Pendahuluan. Secara regional, daerah Sulawesi Tengah memiliki tatanan tektonik yang rumit, khususnya daerah Palu dan sekitarnya. Wilayah ini dilalui struktur sesar aktif Palu Koro. Dalam 100 tahun terakhir setidaknya terjadi 10 kali kejadian gempa bumi merusak pada lajur sesar ini. Haimi dari DRR 2005. Sesar Palu Koro ini memanjang hampir utara sampai selatan, memotong Pulau Sulawesi dari sekitar Donggala hingga Teluk Bone. Ditinjau dari bentuk morfologinya, keberadaan sesar ini dapat dikenali dari kelurusan gawir sesar di sebelah barat kota Palu dan menerus lembah sempit di bagian selatan. Lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, pengamatan geolistrik dilakukan di bagian utara dari lajur sesar Palu Koro, yakni di sebelah barat dataran lembah Palu. Struktur geologi dan sejarah kegempaan. Sesar Palu Koro merupakan sesar utama di Sulawesi Tengah. Dijumpai memanjang dengan arah hampir utara sampai selatan, mulai dari Donggala di ujung Teluk Palu hingga Teluk Bone. Secara keseluruhan, sesar ini panjangnya lebih kurang kurang 250 km. Struktur geologi yang dapat diamati di daerah ini terdiri dari kekar, lipatan, dan sesar. Kekar yang dapat diamati berupa kekar tarik dan kekar gerus, terutama pada batuan pratersier dan tersier. Pada batuan kuarter, kekar sulit dijumpai karena belum banyak mengalami deformasi bila dibandingkan pada batuan pratersier dan tersier. Struktur-struktur sesar terlihat jelas dari bentuk bentang alam gawir, faset segitiga dengan kipas aluvium berjajar dengan arah barat timur. Selain itu dijumpai pula indikasi lain berupa breksi sesar, serta gores garis lain sesar berarah hampir utara sampai selatan. Dijumpai pula berarah barat sampai timur dan barat daya sampai timur laut dengan gerak sesar. Pembahasan. Keberadaan sesar Palu Koro dapat diamati dengan jelas dari pola kelurusan pada citra DEM SRTM berupa kelurusan-kelurusan berarah hampir utara sampai selatan. Indikasi di lapangan teramati dari bentuk morfologi gawir sesar berarah utara sampai selatan di sebelah barat kota Palu. Litologi pada perbukitan sebelah barat kota Palu berupa batu pasir, serpi, dan konglomerat berumur tersier. Sukamto DRR 1973. Sedangkan pada lembah Palu ditempati oleh endapan aluvial berumur kuarter. Pada daerah sekitar gawir sesar umumnya terjadi proses erosi yang menghasilkan endapan kipas aluvial. Hasil pengamatan geolistrik di 6 lokasi secara umum menunjukkan pola batuan dasar yang mengalami gangguan. Batuan dasar ini bertahan jenis rendah yang memungkinkan berupa batu pasir atau serpi formasi Tinombo. Sedangkan pada bagian atas adalah merupakan endapan kipas berupa bahan rombakan dari batuan dasar. Litologi endapan kipas ini didominasi oleh material berukuran pasir dengan fragmen-fragmen batuan beku, pilit, batu sabak berukuran kerikil hingga bongkah. Batuan ini bersifat sarang hingga nilai tahanan jenis bisa bervariasi. Pada kondisi basah, batuan ini bertahanan jenis rendah, sedangkan pada kondisi kering akan bertahanan jenis tinggi.
Kesimpulan, batuan dasar di daerah pengamatan geolistrik diperkirakan merupakan batuan dari formasi Tinombo berupa batu pasir atau serpi yang ditunjukkan oleh nilai tanah jenis rendah. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila dari kata saya yang tidak kurang ada yang salah dari kata dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.